Kisah Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki dua orang putra. Putra pertamanya bernama Ismail. Ia lahir dari istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Siti Hajar. Putra keduanya yang bernama Ishak lahir dari istri pertama yang bernama Siti Sarah. Kedua putra Nabi Ibrahim ini diangkat sebagai nabi sekaligus rasul oleh Allah SWT. Apabila Nabi Ismail alaihissalam dikenal sebagai pemimpin yang selalu menepati janji dan penyabar, maka Nabi Ishak alaihissalam dikenal sebagai pemimpin yang sangat soleh dan berilmu. Kata Ishak berasal dari bahasa Yunani yang berarti tertawa atau tersenyum. Hal ini dikarenakan Siti Sarah tersenyum saat mendengar berita bahwa Allah SWT akan menganugerahi seorang anak di usianya yang tua. Nabi Ishak alaihissalam lahir dan besar di Palestina. Ia lahir saat Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, sedangkan ibunya yang bernama Siti Sarah telah berusia 90 tahun. Dikisahkan bahwa Siti Sarah adalah seorang wanita yang sangat cantik. Ia adalah perempuan paling cantik di bumi setelah Siti Hawa atau istri Nabi Adam alaihissalam. Karena kecantikannya inilah maka Raja Mesir jatuh hati dan membawa Siti Sarah ke istana untuk dijadikan istri. Namun Allah SWT melindungi Siti Sarah dengan membuat Raja Mesir membatalkan niatnya dan membebaskannya. Bahkan Siti Sarah dihadiahi oleh Raja Mesir seorang wanita yang bernama Siti Hajar yang bertugas menemani serta melayani Siti Sarah. Setelah dibebaskan oleh Raja Mesir, Siti Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam diizinkan menetap di Mesir dan memulai usaha pertanian juga peternakan hingga menjadi kaya raya. Dalam menjalankan usahanya, Nabi Ibrahim juga dibantu oleh keponakannya yaitu Nabi Lut alaihissalam. Walaupun hidup berkecukupan, tetapi Nabi Ibrahim belum dikaruniai momongan. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan untuk meninggalkan Mesir dan kembali ke kampung halamannya di Palestina untuk berdakwah. Sedangkan Nabi Lut beserta keluarganya memutuskan untuk hijrah ke Yordania dan bermukim di kota Sodom. Tahun demi tahun berlalu di Palestina. Nabi Ibrahim belum juga memiliki anak. Setelah berpikir lama, maka Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Siti Hajar supaya mendapatkan keturunan. Siti Sarah memilih Siti Hajar karena ia seorang wanita yang jujur, berbudi pekerti baik dan berhati mulia. Dari pernikahan inilah Nabi Ismail alaihissalam lahir. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim harus membawa Siti Hajar beserta bayi Ismail keluar dari Palestina dan harus meninggalkan mereka di sebuah lembah kering yang bernama Mekah. Nabi Ibrahim dengan berat hati kembali ke Palestina dan berdakwah bersama Siti Sarah. Oleh karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah SWT mengutus malaikat Jibril, malaikat Mikael dan Israfil untuk datang memberi kabar kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah akan segera memiliki anak. Setelah menyampaikan kabar gembira ini, ketiga malaikat melanjutkan perjalanan untuk menemui Nabi Lut di Yordania dan memberi kabar bahwa Allah akan menurunkan azab di kota Sodom. Sebelum dikaruniai putra, nama Siti Sarah adalah Sarah. Kemudian setelah mendapatkan kabar gembira akan melahirkan seorang putra, Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim agar merubah nama istrinya menjadi Sarah. Allah akan memberkahi keturunannya kelak, sebagaimana halnya Allah SWT memberkahi keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ishak lahir 14 tahun setelah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Siti Sarah membesarkan putranya dengan penuh kasih sayang. Setelah dewasa, Nabi Ishak meneruskan perjuangan ayahnya dalam berdakwah di jalan Allah. Ia memimpin bangsa Kan'an dengan arif dan bijaksana. Suatu hari, Nabi Ibrahim merasa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Ia bermaksud menikahkan Nabi Ishak dengan Rafkah, anak perempuan dari saudaranya di kota Haran, Irak. Nabi Ibrahim tidak menghendaki Nabi Ishak menikah dengan perempuan dari suku Kan'an, karena masyarakat Kan'an belum beriman kepada Allah SWT. Wilayah yang didiami oleh bangsa Kan'an adalah kota Al-Khalil. Wilayah ini kini termasuk dalam wilayah tepi barat Palestina.
Kota ini kerap dikunjungi oleh umat Islam, Kristen, dan Yahudi karena di sana terdapat makam 3 nabi penting, yaitu makam Nabi Ibrahim alaihissalam, makam Nabi Ishak alaihissalam, dan makam Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan Rafqah binti Batu'il bin Nahur. Mereka lama tidak dikaruniai anak. Nabi Ishak tidak lelah berdoa agar Allah berkenan memberikan keturunan sebagai penerus dakwah menegakkan agama Allah. Setelah bertahun-tahun memohon, akhirnya doa Nabi Ishak terkabul. Allah mengaruniai putra kembar. Anak yang lahir pertama diberi nama Is yang berarti awal, sementara anak yang lahir kedua diberi nama Yakub. Keturunan Nabi Ishak alaihissalam banyak yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran, keturunan Nabi Ishak disebut dengan istilah Al-Asbat yang berarti Bani Israel. Putra Nabi Ishak yang bernama Is menurunkan Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Is menikah dengan putri Nabi Ismail yang bernama Nasmah. Dari pernikahan ini kelak lahir Rum dan Yunan. Mereka disebut Bani Asfar. Asfar diambil dari kata sufrah yang artinya kuning, lantaran ada tanda kuning di tubuh Is bin Ishak. Kemudian dari putranya yang lain, Nabi Yakub, terakhir Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian generasi lainnya adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf menjadi orang berpengaruh di Mesir, jumlah Bani Israel berkembang dari 70 orang menjadi 3 juta orang. Di antara mereka terdapat ratusan ribu orang keturunan Yahudi yang rata-rata berotak cerdas. Tetapi sebagian besar memiliki watak buruk seperti kikir, sombong, suka harta dunia, selalu ingin menguasai bangsa lain dan juga kejam. Abu Dzar meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi adalah Masjid Al-Haram di Mekah pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah itu baru Masjid Al-Aqsa di Palestina, yaitu pada masa Nabi Ishak dan Nabi Yakub alaihissalam, sekitar 40 tahun setelah pembangunan Masjid Al-Haram. Masjid Al-Aqsa memiliki kubah berwarna biru, terletak tidak jauh dari kubah Al-Sakro atau Dome of Rock yang berkubah kuning emas.